Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Universitas Kuburan dan mahasiswi Universitas Kuburan dimanapun berada. Sekarang kita akan berziarah dan kuliah di makam Kiai Jejer. Siapa Kiai Jejer itu? Kiai Jejer adalah guru dari Sultan Agung. Seperti apa perjalanan kita kuliah dan berziarah pada pagi hari ini? Ikuti terus perjalanan kita ziarah dan kuliah di makam Kiai Jejer, guru dari Sultan Agung. Ikuti perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Universitas Kuburan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di depan makam Kiai Jejer. Mari kita laksanakan ziarah dan kuliah di makam Kiai Jejer. Ikuti perjalanan kami. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وأعطيناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وإخلاص وترجمة شاملة إلى عظمة عاملنا شفيعا ورحيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم ارحمه وعافيه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi setelah kita berziarah di makam Kiai Jejer, sekarang kita sudah berada di rumah Kiai Jawis. Beliau adalah salah satu sesepuh yang ada di desa Jejeran. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan Kiai Jawis terkait siapa itu Kiai Jejer. Mungkin langsung saja kita bertanya kepada Kiai Jawis. Ngapunten Kiai, secara silsilah Kiai Jejer itu keturunan siapa dan dari mana Kiai? Silsilah yang saya baca sesuai yang saya muat di buku yang saya tulis Kiai Jejer tahun 2007. Kiai Jejer itu silsilahnya naik ke Sunan Giri, Sunan Ampel. Nasabnya sampai ke Rasulullah. Jadi ini habaib. Nasabnya di sana itu silsilah. Nah, turunan keberapa saya belum pernah menghitung. Tapi kalau dari Sunan Ampel, insya Allah benar itu cicit Sunan Ampel. Itu. Jadi apa cicit itu bakdo canggah ya, dari turunan ke-6 ya. Sunan Ampel itu kan 1424 tulisannya. Terus di sini 1570 sampai 1600 sekian. Ada spasi waktu kira-kira 160 tahun. 60 tahun untuk dibagi 6 generasi 30 tahunan ya rada member. Itu kira-kira ada tuh. Jadi itu apa di atas tangga cicit ya. Jadi Takno bapak, mbah buyut, terus mbah canggah, mbah cicit gitu ya. Ya cicit itu kira-kira itu yang. Kemudian ini yang masyhur di masyarakat, Kiai Jejer adalah guru dari Sultan Agung. Menawi apa hubungan Kiai Jejer dengan keraton waktu itu bagaimana Kiai? Terus kemudian kok sampai pada saat itu Panembahan Hanyokrawati menitipkan putra beliau nggih menika Den Mas Rangsang wau atau Sultan Agung di padepokannya Kiai Jejer. Seperti itu. Maksudnya keraton Mataram Nggih. Islam toh, bukan. Simbahnya Kiai Jejer itu kan namanya Juru Martani. Juru Martani ini kan spiritualnya Pangeran Senopati. Ada Senopati. Jadi perpaduan membentuk negara Islam, Mataram Islam, kota gede itu sudah ada keterlibatan sejak Mbah Kiai Jejer. Makanya pangkatnya di Mataram Islam kota gede disebut Juru Martani. Juru Martani itu saya ini ya kira-kira Menteri Agama apa-apa lah kira-kira urusan agama bukan urusan anfit itu dan bukannya. Jadi hubungannya sudah terjalin sejak Mataram Islam 1503 waktu itu. Nah terus Juru Martani punya anak, terus punya cucu. Nah cucunya Kiai Jejer itu namanya Juru Suraprabha. Nah di cara kepangkatan di Mataram Islam Mbah Jejer itu Juru Suraprabha. Cek nuruni masalah agama. Nah seperti diketahui ana cerita Baron Skeber itu. Jadi Belanda datang pertama 1557 ya itu 1557 menyerang kota gede sehingga Mataram jadi berantakan, orang-orangnya pada mati, tokoh-tokohnya mati, SDM nggak ada, benda rusak, maka Kiai Jejer membangun satu padepokan di Jejeran. Nah, Sultan Agung yang masih kecil itu dipesantrenkan di Jejeran. Itu kira-kira sejarahnya seperti itu. Karena sudah tidak ada sumber daya lagi. Dan sudah ada jalinan antara Senopati dengan Juru Martani sebagai mbahnya Mbah Jejer. Kebetulan usia kan tua, jauh lebih tua Kiai Jejer daripada
Sultan Agung. Dulu Senopati ya lebih muda daripada Dulu Martani. Jadi, jalinan itu sudah ada sejak Mataram. Gitu. Oke, kemudian untuk mungkin bisa Kiai Jawis bagikan atau jelaskan kepada sahabat-sahabat semua terkait apa ajaran utama dari Kiai Jejer yang bisa melahirkan sosok tokoh yang luar biasa, Sultan Agung yang bisa menyatukan Nusantara. Jadi sepanjang yang ada di legenda masyarakat, ajaran yang diketahui turun-temurun itu yang populer pada kitab fikih Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Karya Syekh Romli kalau tidak salah. Fikih itu ditulis tahun 1400-an Masehi. Jadi 170 tahun sebelum Kiai Jejer. Dan fikih itu populer di daerah di negara Hijaz, Mekah pada waktu itu. Itu yang diketahui. Tentu ajaran-ajaran yang lain banyak teman yang diketahui itu. Yang saya ralat, yang ada di legenda di Jejeran itu Kiai Jejer itu bukan saja guru, satu-satunya gurunya Sultan Agung, tapi mertuanya. Mertuanya Sultan Agung itu juga. Anak-anak Kiai Jejer itu katanya 2, Pamayan 1, Pamayan 2. Terus yang mengeluarkan mertuanya Sultan Agung itu Abu Putri dari Kiai Jejer. Itu yang dimakamkan di Giriloyo itu. Jadi di atas itu kan makam besar, itu makam pertama. Makanya kalau cerita di yang berkembang di sini dari juru-juru kunci Keraton Yogyakarta, karena Masjid Jejeran Masjid Kagungan Dalam Keraton Yogyakarta itu dulu katanya Sultan Agung itu mau diminta disalihkan di Giriloyo karena istrinya mati duluan. Tapi ahli-ahli pertanahan itu menemukan satu bukit yang lebih mendekati 0% tanahnya di Megiri, sehingga pindahlah di Megiri. Jadi Wilayah sama Megiri itu hanya ada jarak jurang saja itu. Ya, seperti itu. Jadi bukan saja gurunya tetapi mertuanya. Sekaligus mertuanya. Nah, itu. Nah, itu kan yang di buku sejarah belum pernah ada orang yang menulis itu istrinya Sultan Agung, mertuanya Sultan Agung itu tidak ada. Nah, ini legenda di Jejeran seperti itu. Berarti mungkin yang membentuk karakter kemudian intelektual seorang Sultan Agung itu memang benar-benar Mbah Jejer, Kiai Jejer ya, yang menempa Sultan Agung sampai seperti itu tuh kan berarti ya. Dari data-data yang saya ketahui baik berupa cerita, buku dan lain-lain memang Kiai Jejer. Ada lagi itu. Ya, mungkin selain itu tadi Kiai Jejer dengan Sultan Agung, mungkin selain cerita yang mungkin masyhur di masyarakat Kiai Jejer dan Sultan Agung, mungkin Kiai Jawis punya kisah atau cerita lain terkait mungkin salah satu karomah ataupun apa yang dimiliki oleh Kiai Jejer yang mungkin melegenda di masyarakat Jejeran ini. Wah, ini bangsa Teng Serkuni harus bikinnya. Harus bicara tentang Serkuni seperti ini. Tahun-tahun 76 sampai 79 itu saya ngaji di Kiai Umar Solo. Karena menantu kerapiak salah satunya itu Mbah Mundir yang sekarang ditempati Mas Hamid di Kediri. Nah, Mbah Mundir itu kalau mau ke Kerapiak itu singgah di Panglidan dulu, bermalam 1 hari 2 hari, terus ziarah di mana-mana. Nah, ini sebelum ke Kerapiak ini ziarah ke Jejeran. Saya sing sak nderek. Menurut Mbah Mundir yang terkenal waliullah, pengarang kitab Fafirul Ilallah itu, Jejeran itu waliullah yang dimakamkan di sini 57. Menurut Mbah Mundir. Waktu itu Mbah Mundir itu cerita sama iki wali jenenge iki ben sampai Rasulullah. Hafal Mbah Mundir ini jenenge iki Rasulullah. Nah, sultannya wali Kiai Jejer.
Oh. Nah, itu Sultan Nyawani Kiai Jejer menurut Mbah Muntir. Nah, hari terus Kiai Jejer turun-turun terus di bawah Kiai Jejer ada namanya Kiai Kriyan. Orang Keraton menyebut Kiai Wonokriya. Kiai Wonokriya itu yang mendirikan Keraton Jogja. Mataram Yogyakarta ini. Nah, makanya diakui jadi istri HB2 itu dimakamkan di sini termasuk saya Khauri. Dan keluarga keraton kalau dari HB2 itu makamnya di sini karena memang keraton. Nah, itu terah dari Kiai Kriyan. Kiai Kriyan sebagai salah satu ulama dari 99 ulama mendirikan Keraton Jogja. Masih keturunan Kiai Jejer. Cucu menantu, kalau di sini saya lihat itu Cucu menantu Kiai Jejer. Buyut menantu. Jadi sekitar kalau Kiai Jejer itu sekitar kurunnya sekitar 1570, 1660, 70 sampai 1620-an ya. Ya. Kalau Kiai Kriyan itu 1600-an 70 sampai ya Keraton berdiri. Usianya sepuh Kriyan itu. Keraton Jogja berdiri 1755. Itu termasuk. Nah, itu dicatat oleh Keraton. Dia sebagai Kiai Wonokriya. Atau dalam saya undang sini itu ada tagnya itu Kiai Wonokriya sebagai kesepuhan Keraton Yogyakarta. Itu asal tagnya pakai kop resmi logo Keraton Yogyakarta. Apa terus namanya jadi Wonokromo? Bukan. Nek wong sini menemui Kiai Kriyan. Menamakan Kiai Kriyan. Kalau di Keraton disebut Kiai Wonokriya. Tradisi ziarah Mbah Mundir ini, Mbah Mundir meninggal dunia diteruskan oleh Gusmi. Gusmi itu rutin setahun 2 kali 3 kali ziarah di sini. Nah, setelah Gusmi meninggal diteruskan Gus Robert sekarang. Kalau ziarah di Jogja itu mesti di Jejer 2B, 7B dan seterusnya itu. Jadi kalau teleponik itu saya mengutip Mbah Mundir saja, kira-kira itu yang sumbernya itu Mbah Mundir, Sayyid Mundir ya, Mbah Mundir itu Sayyid dari Kediri itu mengatakan di Jejer itu para aulianya Allah yang dimakamkan kira-kira 57 orang. Nah, ada di Kulon Masjid, masjid, Sultannya aulia itu Mbah Kiai Jejer alias Pakila Mbah Kiai Sihabuddin itu namanya. Pangkatnya Juru Suroprobo. Mengurus bagian agama. Ya. Itu. Ya, kemudian mungkin yang unik dari Mbah Kiai Jejer mungkin keikhlasan beliau sampai sekarang Jejeran berdiri ini Kiai. Mungkin yang tadi Kiai sampaikan ada yang peneliti dari Jepang tadi mungkin bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Ya, tahun 84 86 saya lupa tepatnya itu ada antropolog dari Jepang Profesor Mitsao Nakamura itu meneliti Kota Gede waktu itu. Nah, diresponsi Muhammadiyah atas gempuran-gempuran modernisasi. Nah, di sela-sela itu datang ke Jejeran, ketemu Pak Lek, Pak di saya diajak menemui. Nah, Mitsao Nakamura itu heran karena dusun Jejeran ini sejak ada sampai sekarang itu Muslim semua, belum pernah ada yang non Muslim. Itu yang bagi antropolog menarik ya, bukan terus tidak toleran, tidak, ini kenyataan. Bahkan Muslimnya itu rasa DNO, kira DNO. Karena sejak Mbah Jejer ajarannya ya itu Mu'tazilih itu kita Ahlussunnah wal Jamaah ala Syafi'iyah. Sampai sekarang di Jejeran ini marganya masih seperti itu, berusaha mengikuti Syafi'iyah. Makanya di Jejeran itu perjanjian itu tiap malam mesti ada. Kalau malam Jumat bisa 7 kelompok, 8 kelompok, 10 kelompok itu perjanjian. Manakiban masih berjalan rutin, Wali Kutuban masih berjalan rutin. Nah, itu kan
tradisi apa, kita harus wal jamaah. Itu unik dari masyarakat ini. Makanya di buku itu saya sebetulnya basic wisata religi Nujuran ini. Jadi untuk para stres iin kalau mau menghilangkan stresnya datang lanjut mengikuti perjalanan, mengikuti manakiban, mengikuti wali kutuban. Insya Allah nggak jadi stres lagi. Terapi spiritual. Iya. Nah, hasilnya dari Mitsul Nakamura. Mitsul Nakamura itu terheran-heran terus membandingkan dengan apa tempat-tempat yang di mana tempat untuk dipakai dakwah Islam. Menurut beliau ini Nujuran ini unik. Uniknya itu karena paralel 4 abad bertahan. Jadi dia kalau nggak salah membandingkan satu thariqah di Eropa, di Perancis itu ada kekuatan thariqah apa itu digempur dengan macam apapun, tapi thariqah itu tetap eksis pengikutnya itu. Nah ini thariqah yang ada di Nujuran apa? Rumusnya apa? Diteliti kurikulumnya pesantren podo karo kono, diteliti tradisinya podo karo kono, nggak ketemu. Akhirnya sambil geguyan, kira-kira ini karena dongane. Doa dan tirakat. Ikhlasannya Kiai Jejer mendharma baktikan diri untuk ngisul Islam wal muslimin. Kira-kira itu jawabannya sama Mitsul Nakamura. Sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang. Makanya ke depan ini yang kita sudah mulai adakan hall Mbah Jejer 3 tahun yang lalu, hall ke-400 sekaligus peringatan 4 abad Dusun Nujuran. Itu harapannya itu para pihak yang ada keterlibatan atau tertarik untuk sama-sama mencari tempat di mana Sultan Agung belajar sama Kiai Jejer. Padepokannya Kiai. Padepokan Kiai Jejer. Kalau Sultan Agung sebagai pahlawan nasional, oke. Tapi dia mendapat penghargaan pahlawan nasional itu kan ada sebabnya. Nah, ada hulunya. Nah, hulu ini kan satu-satunya yang diketahui padepokan Kiai Jejer. Nah, di mana itu? Mari kita harapkan ada keterlibatan dari macam-macam pihak untuk menemukan sehingga setelah ditemukan nanti dihargai, dikasih petenger lah istilahnya, supaya masyarakat Nujuran ini bisa, istilah saya, mikul dhuwur mendem jero kepada para pendakwah Islam di Dusun Nujuran ini. Oke, sebelumnya saya tarik ke belakang malah ini ada yang ketinggalan. Untuk gelar Sultan Agung atau Susuhunan Agung itu mungkin juga saya tadi kalau yang di film ataupun saya pernah membaca itu yang memberikan gelar itu Kiai Jejer katanya Ki. Apakah benar atau pripun? Saya rasa di buku-buku sejarah belum pernah ada yang membahas tentang kenapa itu pakai gelar Agung. Ya. Belum pernah ada yang membahas itu. Apalagi konsekuensinya apa pakai gelar Agung itu. Dan siapa yang berhak mencabut kalau kemarin sekarang Agung besok tidak Agung gitu. Ya, belum pernah ada buku yang menjawab itu. Cuman pada waktu diskusi di Dinas Kebudayaan museum di sini, ya diundang saya guyon ini. Sultan Agung itu di Kerto bagian dari Pleret. Kalau Kerto maknanya jelas. Pleret itu kata dari mana? Saya kan guyon itu. Di Indonesia kan di Cirebon ada Pleret, di Mataram ada Pleret, di Jakarta ada Pleret, di sini ada Pleret. Nah, Pleret ini kata dari mana? Siapa yang bisa menemukan? Nah, Raiso saya yang menganalisa, saya kan gitu. Pleret itu suka bahasa Arab atas karya Kiai Jejer Wali Roda. Jadi Mataram bangkrut, semangat tentara Don untuk melawan kolonial
Nah, satu-satunya bikin satu propaganda itu. Sekarang lah kembali ke mana pemenangan kepada kita. Itu. Nah, makanya Pleret itu menulisnya mesti pakai D, bukan pakai T. Seperti di Cirebon pakai D, kalau di Cirebon. Di Mataram ya pakai D. Di sini kok pakai T. Ini urusannya Pak Camat. Administrasi. Nah, itu. Jadi itu sudah satu kan propaganda membangkitkan semangat tentara Mataram Islam Kota Gede yang kocar kacir karena diserang Belanda dan seterusnya. Disatukan lagi, dirajut lagi pakai semangat itu bahwa sekarang sudah saatnya tiba kemenangan untuk kita. Nah, akhirnya ada satu semangat, makanya Sultan Agung menjadi tentara sumber kenan ampuh, bisa menaklukkan macam-macam kecuali Batavia. Itu. Nanti Batavia itu ada kampung Matraman. Mataram itu tempatnya transit Sultan Agung pada waktu perang Belanda Batavia. Jadi Laksana bidang Matraman, tapi dengan Mataram. Karena foto-fotonya dari sini ya. Sekarang masih di Mataram itu, Matraman itu foto-fotonya. Matraman, iya. Itu kira-kira. Oke. Kemudian kan ini tadi ada yang menarik bahwa di Pleret yang disampaikan oleh Kiai Qadir engkang menyampaikan ada 57 makam tadi. Terkenal Mbah Mundir. Oh, Mbah Mundir nggih. Mbah Mundir itu Pondok Mangunah Sari, Kediri, Mandar Sari, Kediri. Mbah Mundir. Mbah Mundir itu mantunya Mbah Munawir, Mbah Yudhya. Jadi istrinya Mbah Mundir itu namanya Mbahnya Yudhya. Yang di Abawen itu Gusmat sama Mbah Nyai Waridah, Kiai Nawawi. Itu sendiri Abawen. Oke, untuk data wali-wali itu apakah tertulis atau mungkin ada data-datanya, letak-letaknya di mana itu ada napa mboten nggih? Tertarik wali-wali tadi. Mungkin bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat semua yang banyak itu di mana-mana cari cerita wali-wali. Nah, jadi Mbah Mundir itu dulu salahnya saya juga nggak menulis dan tidak merekam. Jadi terus hal di Mbah Mundir yang di Kediri itu saat ini juga nggak ngerti. Jadi memang tidak ada rekaman. Tidak ada rekaman yang lalu ya Mbah Mundir itu. Ya dulu dikira Mbah Mundir itu ya wali sing antik wae di mana-mana. Tahu sapa sing wali sapa sing tidak. Tapi di Kediri, di Jawa Timur khususnya terus populer Mbah Mundir itu waliullah. Sayyid Mundir waliullah itu terus populer. Saking populernya dulu karena saya sering derek itu mertuane Mas Najib Rabia. Ya Salman, mbokne Mustangana, bapake Mustangana Mas Najib itu. Tahun 78 itu munggah pangkat jadi wali abdal. Ini cerita ya, munggah pangkat jadi wali abdal. Saya dijak ndereke Mbah Mundir ke Manwita. Ayo melu aku syukuran iki Kiai Salman munggah pangkat jadi wali abdal. Nah, ini Mbah Mundir lah. Ya dijak tenan. Itu waktu itu belum ada telepon, belum ada macam-macam ngomongnya. Saya dari rumah Mbah Mundir sama Gus Toha. Terus apalagi Kediri itu satu sampai potongan itu Kiai Salman harus menyambut itu terus nganggo wah hidangan luar biasa itu Mbah Mundir iki bejane jauh sih anu poso tapi sama Mbah Salman itu saya tak goceng jenengan wali tenan to Mbah. Jadi Pak Ali Mbah Salman marotare Mas Najib itu kan Jejeran. Kalau sering tindak di Jejeran ziarah di Mbah Jejer, ziarah di mana-mana. Terus kalau di Jogja kan di Karangajen itu juga di Pak Munawir dulu biro hukum Pemda Jogja. Itu ponangannya. Itu saya gojekan karena saya tidak ndeleke Mbah Mundir ini. Jadi unik. Jadi keunikan lagi itu anak cerita gini,
Saya dari Malang. Terus mampir maghrib neng Bandar Sari. Jadi turun Mbah Mundir. Saya sama kakak saya dari Jakarta, Mas Bambang Rohadi. Mbah Mundir itu salat maghrib untuk salat hangat ya. Terus saya mau Jakarta. Begitu salam, saya kan terus ke salam. Mbah Mundir itu ngadeg. Kamu sing saka Jakarta jenduk murid sik. Kewaliane Mbah Mundir. Tadi dalam keadaan sholat. Saya masih terus ke salam, Mbah Mundir salam itu juga ngadeg ngakon apane badale sing kamu sing saka Jakarta aja murid sik. Merasakan langsung ya. Sing ngandani sapa? Wong salah kok itu. Ya itu terus ketemu gojek-gojekan itu. Anak dulu saya dijajahin sama Mbah Mundir. Wong iki wali tenan. Kowe tak kei wacanan iki mesti kontak ngono. Lama datang ngene dijajahin. Tak kei wali tenan. Nek tak wacake iki ora kata dudu wali. Napa niku Kiai? Sakit dijajaki mboten. Larang. Nah itu di perjalanan dari Batu ke Kediri itu Mbah Mundir itu sak hadiah iki ngono wae. Tak kontak terus tak telepon pakai awalane sing tekan Mbah Mundir itu. Sambung. Biyane kan gitu. Jadi memang terkenal wali gitu. Makanya Gusmi itu pernah dimarahi sampai habis-habisan sama Mbah Mundir. Jadi tahun 79 kan Mas Najib ngimami di Mbah Mundir itu, ngimami taweh jusan itu. Terus saya ngimami di pesantren Kediri dengan Gus Soleh Kediri, putrane Ki Jalil. Sore semaan bengi ngimami. Maftuh neng Lirboyo, bisa dimantune Lirboyo Maftuh itu. Oke, Maftuh. Iya, Maftuh itu kan tangan cabut itu. Asli Kutajo. oh, Maftuh kan Kutajo. Terus ditamati Lirboyo. Lirboyo. Nah itu Gusmi itu kan urung patek dadi wali waktu itu. Urung patek dadi wali. Nah, nek bengi itu kan mancing neng ngisor jembatan Bandar Baru itu. Terus setelah capek tidurnya itu bukan kembali neng kosongnya neng salah satu kamar pondok Mbah Mundir itu. Suatu saat ini kawanan oleh tangi, kamu cukup. Mau sih Mik, tangi kawanan tak gebrok jahanam. Urung patek dadi wali itu Gusmi. Itu santan ketemu sama Gusmi seneng kita mantek mancing nang ngisor jembatan baru. Ngisore pada kita itu alis lah itu. Hati mana Mbah Gusmi bulane nepek tari Kiai Mundir itu jarah wali-wali. Setelah Kiai Mundir apa itu. Termasuk dijerat di rutinkan ziarah itu anu kira-kira begitu. Nah, terus waktu hal pertama Mbah Jejer itu kan do takon Mbah Mundir tau ngendika ngono yo. Sing 57 kuwi asmane waline sapa-sapa. Saiki takon wae itu piye Mbah Mundir. Kok takjak ziarah ning makbare Mbah Mundir itu. Takone Mbah Mundir. Wis ora jawab. Ya taruh Mas Amit kayak guyon enggak Mas tak takane Mbah Mundir kan yang desa. Jadi enggak ada datanya. Itu percaya Mbah Mundir itu. Tapi nilai-nilainya kelihatan sekali di jajaran. Nah ya itu dirasakan orang seperti kira-kira. Makanya itu sekali lagi kepengen ngajak
macam-macam unsur elemen mencari padepokan Kiai Jejer sebagai simbol apa tempat perjuangan dulu di sini yang mencetak pahlawan nasional pada Mataram Islam bergelar Darussalam. Jadi kan ya menurut itu kan semua daerah kekuasaan Utsmani itu kan secara real kerajaannya Utsmani, khilafah Utsmani. Tapi di lapangan kan negara-negara itu dalam jajahan Belanda sama Belanda, Inggris, Portugal. Nah, di Indonesia itu yang tempat percontohan tampaknya itu tempat percontohan. Jadi di sini mau merdeka resmi tapi itu tidak mau dijajah. Nah, sing liyane kan manut. Ana kota Beirut itu kan sampai Utsmani bangkrut itu masih manut dijajah sama Belanda. Wilayahnya Utsmani, tapi di lapangan tetap dalam wilayah jajahan kolonial. Perancis sama Spanyol sama Belanda itu. Indonesia yang magelung itu. Kira-kira uniknya di situ Jadi satu percontohan perlawanan terhadap kolonial. Gitu. Mungkin terakhir Kiai. Terakhir mungkin bagi Kiai sendiri apa yang mengena yang harus diteladani dari Kiai Jejer dan mungkin pesan Kiai Jawis kepada sahabat semua terutama generasi muda supaya bisa meneruskan perjuangan Kiai Jejer mungkin. Ya, yang saya rasakan sekarang fenomena beragama ini pergeseran sekarang. Pergeseran. Taruhlah kita ambil dari sebelum penjajah, sebelum merdeka sampai sekarang. Ya, dulu itu kan orang nyekali agama itu kan tenanan wani ngeleh, wani randuwe, tembungan ngerawat, terus nanti apa-apa, nanti agama itu kan. Dan keterlibatan pada pihak lain itu sangat langka. Jadi kemandirian itu dijaga. Nah, di sini yang muncul itu keikhlasan. Jadi Allah keikhlasan. Allah keikhlasan ini yang saya rasakan itu hikmahnya itu orang banyak punya daya ingat yang luar biasa di dalam IQ orang baik orang gampang ngalim gitu. Orang bisa ada ngapal ke Alfiah ini gelis-gelis langsung minggu saya upaya kampung. Nah, saya ini upaya jadi sobat taksasi. Asalnya kan guyane lagi kena giyer baru. Dan ngapal Quran 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang itu tidak. Ngapal terus tahun kampung itu langan bangga jalan mati so melaku Quran itu. Ada apa namanya kelemahan di bidang intelektual, di bidang agama ya, bukan di bidang. Nah, ini yang mestinya menjadi keprihatinan kita. Nah, kalau kita melihat sejak dulu sampai sekarang itu, yang kalah kita sebagai umat Islam untuk berpacu, berkompetisi kepada dunia sejak dulu itu SDM, bukan harta, bukan benda, tapi SDM itu. Karena SDM ini kadang-kadang jargon yang kita terima keliru. Wong turunan Bani Israil, wong Yahudi itu wong cerdas di dunia. Awak itu seminggu nih sama Amerika itu seminggu. Karo London nyembah-nyembah. Jadi saya ada jargon-jargon yang keliru seperti itu. Di samping ada jiwa kemandirian yang hilang tadi itu. Padahal kan sekarang yang dibutuhkan ke depan itu orang-orang yang seperti itu. Sehingga outputnya nanti orang itu memiliki satu karya yang berbasis lokal, tapi berskala global dan kompetitif.
bukan S2, S3, doktor dan seterusnya. Tapi orang yang memiliki karya berbasis budaya lokal, bertaraf internasional, kompetitif, itu pasti yang jadi juara. Itu. Nah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah potensinya luar biasa di situ. Cuman jargon yang sering kalah ini, ya, jargon Yahudi itu kan tercetus Bani Fadl itu malah ngalamin itu kan berlaku pada waktu dulu. Kalau kita setelah ada Al-Quran kan yang dipakai maksudnya bahwa ma'akum aina ma kuntum, surat Al-Hadid tadi. Dimanapun kalau kita bersama Allah ya akan melebihi cerdas Bani Israil. Gitu kira-kira. Jadi perang jeniusitas ini dimulai dari kemandirian dan pengajian yang benar. Harapan ke depan itu ada kader-kader dari lingkungan kita khususnya Sunnah wal Jamaah saat ini ya. Itu mempunyai intelektual yang mempunyai karya nyata berbasis budaya lokal tapi bertaraf internasional kompetitifnya ini akan menjadi kunci-kunci perubahan peradaban itu. Kalau tidak ya kita menjadi ekor, menjadi apa namanya, penonton terus, menjadi pemirsa terus, menjadi apa dan seterusnya kaitan. Dan semangat itu kemandiriannya itu. Jadi termasuk salah satu kesaksian kemandirian ada Profesor Sutaryo, Profesor Dr. Sutaryo itu saya undang. Dia meskipun dia profesor, dokter, S1 tetap mengajar juga. Kulo niku lho iso kok ngoten iki mergo ya teng Jejer ke tahun sudah itu. Ya, itu pengakuan Profesor Dr. Sutaryo waktu nyampe di sini. Oke, guru besar kedokteran itu. Dan penasihat gubernur sekarang Pak tadi itu. Jadi dia sendiri merasa ada aura yang masuk untuk menjadi sekarang seperti sekarang itu pengaruh ziarah di Jejer sama yang luar biasa besar itu profesor dokter ahli malaria Asia makamnya kira-kira Jejer itu ngopeni sing ngresiki kaki Profesor Sutaryo itu lawan dhewe nek ora sing ngawati lawan dhewe itu makanya kalau Jumat Pon tuh pas saya khotbah beliau sering Jumatan di Jejeran terus ketemu saking sowan simbah. Nah, pas ngajak mentok jambatane kayak gitu. Sekarang masih hidup. Kira-kira gitu tuh, Mas. Nggih, cekap Kiai. Baik, sahabat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Jawis tadi bahwa apa yang dicontohkan Kiai Jejer adalah kemandirian atau berdikari. Itu yang kemudian diteruskan oleh Sultan Agung. Kemudian ini menarik kalau mungkin yang di film Sultan Agung itu Sultan Agung mengatakan apa yang dilakukan sekarang itu bukan untuk beberapa tahun tapi untuk 100 tahun ke depan, di mana memperjuangkan kita harus berdiri sendiri, tidak lemah di hadapan bangsa lain. Kita harus berdiri dengan budaya yang kita punyai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun, terima kasih kami sampaikan pada Kiai Jawis sudah berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Demikian perjalanan kita ziarah di makam Kiai Jejer di Jejeran ini. Ikuti terus perjalanan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.